luar biasa. Luar biasa ya. Dan sekarang ternyata sudah Natal. Sudah berapa ribu-ribu purnama nih, Cak? Dari Januari, Februari pandemi Natal. Cepet banget. Oke, gak apa-apa. Tapi itu sama sekali gak mengurangi sukacita Natal kita hari ini. Jadi hari ini kita akan mengadakan ibadah Natal KPPM. Sebelum kita ibadah, kita mau memulainya. Kita buka dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat dan anugerah yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan, pada hari ini kami masih bisa berkumpul di sini meskipun hanya melalui daring dari rumah kami masing-masing, tapi kami masih bisa merasakan sukacita Natal yang sungguh luar biasa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami hari ini, awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami, doa yang jauh dari kurang sempurna ini, kami naikkan ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Ya, kita langsung saja, kita membuka ibadah ini ya, dengan satu buah pujian. Kita mau nyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Kita masuk ke hadirat Tuhan dengan sungguh. Kita datang ke hadirat-Nya membawa hati kita, hati yang rindu untuk bersama-sama berkumpul, beribadah, dan sama-sama merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita naikkan Bapa, Ku datang. Percaya Kau ada, ku percaya Kau ada bagiku. Bapa, ku datang. Bapa, ku datang menyembah-Mu. Di sini ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut dan bimbang, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Kembali lagi kita menyiapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita tinggalkan sejenak apa yang ada di dalam hati kita saat ini. Kita mau fokus datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menyanyikan haleluya untuk Tuhan. Kita naikkan Bapa, Ku datang.
Ya, setelah kita tadi masuk ke hadirat Tuhan dengan penuh rasa syukur, dengan vibes-nya itu kalem, merindukan Tuhan banget. Tiba saatnya nih. Kita nyanyi lagu yang semangat-semangat. Semangat. Boleh jingkrak-jingkrak, boleh lompat-lompat dengan sukacita yang berambisi. Silahkan. Bener banget. Kalau mau berdiri sambil gini-gini juga gak apa-apa. Kita mau nyanyikan satu buah pujian. Kita mau nyanyikan pujian denganmu Tuhan. Dengan Tuhan kita berjalan. Dimanapun bersama Tuhan.
Yesus, Kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum bersama-sama kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita terlebih dahulu menyiapkan hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami anak-anak-Mu, pada saat ini berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu, demikian juga kami hendak mendengar sabda-Mu. Oleh karena itu urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap kami mampu untuk mendengar dan mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai orang muda ya Tuhan, kami tidak ingin hidup tanpa dasar yang jelas, kami ingin mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Oleh karena itu urapi setiap kami agar kami dimampukan dan diberi kekuatan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab setiap kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang kukasihi dalam Kristus Yesus, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-11 dan dilanjutkan ayat 21-21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Syukur kepada Allah. Teman-teman dimanapun kalian berada, Shalom. Teman-teman yang terkasih, kalau teman-teman mendengar kata Natal, mungkin tidak jarang dari kita yang akan hanyut dengan euforianya. Natal adalah diskon up to 70%. Natal adalah beli 1 gratis 2. Natal adalah promo-promo barang-barang gemerlap, barang-barang murah, dan kumpulan kolesterol beserta lemak-lemak nakal karena soto, sate, gulai, kare, dan kawan-kawannya di tengah-tengah keluarga kita. Kemudian kita merayakannya dengan kerepotan, membeli baju baru, membeli make up dan skincare baru, berganti pacar baru, memperbarui status dengan mantan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau melihat dengan lebih dalam, teman-teman yang terkasih di dalam Alkitab kita ini, kalau kita mau lihat lebih dalam, Natal itu tidak melulu soal perayaan yang besar-besaran. Natal itu tidak melulu soal makanan yang mewah-mewahan, baju yang mahal-mahalan, status yang uwu-uwan dan lain sebagainya. Lebih dari itu, Natal itu bicara soal perjuangan, teman-teman. Perjuangan Maria yang menerima kehamilannya yang sama sekali tidak masuk di akal manusia. Perjuangan Yusuf menikahi tunangannya yang hamil bukan karena perbuatannya. Perjuangan Maria dan Yusuf yang kemudian saling mengasihi di tengah kebingungan yang ada. Perjuangan Maria dan Yusuf mencari tempat persalinan demi bayi kudus yang dia kandung. Perjuangan para gembala untuk juga menemukan Tuhan Yesus. Ternyata saudara yang terkasih, Natal berisi berbagai macam perjuangan kasih antara Allah dan manusia. Di dalam perikop kita yang kita baca pada saat ini, di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 11, 20 dan 21. Ada kalimat yang menarik. Di sana dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Jika kita mengenal Allah, maka kita mengasihi. Jika tidak mengasihi, maka tidak mengenal Allah. Kalau Allah di dalam kita, pasti kita bisa melakukan kasih. Dan jika kita tidak melakukan kasih, sudah pasti Allah tidak ada di dalam kehidupan kita. Karena Allah sendiri adalah kasih. Dia juga melakukan kasih, dan kasihnya yang terbesar adalah ketika ia mengutus anaknya ke dalam dunia. Karena kita mengenal Allah, saudara yang terkasih, kita semestinya juga melakukan cinta kasih yang besar di dalam kehidupan kita ini. Nah, tetapi untuk memiliki cinta yang besar, tentu perlu sebuah perjuangan. Kasih adalah sebuah perjuangan. Mengapa? Sebab ternyata kita masih sering kali membatasi kasih di dalam kehidupan kita. Kasih masih sering kita lakukan secara terbatas di dalam kehidupan kita ini. Kepada orang-orang yang Kristen kita mengasihi. Tetapi kepada orang-orang yang bukan Kristen kita jadi kurang peduli. Kepada pacar kita mengasihi, tetapi pada mereka yang memilih untuk single kita kesampingkan. Pada mantan kita berharap mendapat cintanya, tetapi bagaimana kasih kita kepada orang tua? Kadang kita menjadi sangat eksklusif dan pemilih di dalam melakukan kasih. Kasih hanya kita beri pada orang yang kita harapkan saja. Menjadi sangat eksklusif. Joko Pinurbo pernah mengatakan, mencintai dengan sederhana adalah hal yang paling tidak sederhana.
Sebab seringkali saudara, kita datang dengan rasa cinta yang penuh dengan ekspektasi. Maka dari itu mencintai dengan sederhana menjadi sulit kita lakukan. Sebab kita sudah punya harapan yang tinggi, orang lain menjadi apa yang kita inginkan di dalam kehidupan ini. Kita datang dengan rasa cinta yang penuh dengan ekspektasi dan ego, harapan pada orang lain bahwa dia harus jadi seperti yang aku inginkan. Di dalam relasi cinta kasih, orang-orang di dalamnya kemudian saling mengedepankan keinginan supaya apa yang dia mau itu bisa tercapai. Ingin orang lain seperti yang kita mau. Jadi cinta yang kita lakukan penuh dengan pamrih. Nah, jika ekspektasinya tidak terpenuhi lalu kemudian kita overthinking. Lalu kemudian kita bertanya-tanya sebenarnya yang kita kasih ini Tuhan apa manusia sih? Kok kita harus mematuhi segala larangannya dan menjauhi, kita harus mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dia Tuhan apa orang sih sebenarnya? Saudara yang terkasih, perjuangan kasih selalu diwujudkan dengan tindakan nyata harusnya. Tindakan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, Tuhan Yesus adalah pernyataan cinta kasih Allah kepada kita. Kehadiran Yesus menyatakan bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa dengan kehadirannya, Dia memberikan kasih yang tidak terbatas pada status, jabatan, suku, ras, dan golongan manapun. Dia memberi kasih kepada siapapun tidak terkecuali. Nah, pada saat ini, saudara, kita diajak juga untuk berjuang menyatakan kasih yang juga tidak terbatas di tengah kehidupan. Tahun ini tidak hanya kita yang berjuang merayakan Natal di tengah-tengah keadaan pandemi ini. Tetapi juga banyak gereja-gereja lain dan persekutuan-persekutuan lain di luar sana yang melakukan Natal di dalam bungkus pandemi corona ini. Tetapi sekali lagi saudara, pandemi ini bukanlah menjadi alasan untuk kita acuh dan tidak mengasihi sesama. KPPM Jemaat Jombang mencoba belajar tentang bagaimana mengasihi sesama di Natal tahun ini dengan melakukan bakti sosial pada tanggal 22 Desember yang lalu. Di tengah keterbatasan karena pandemi dan juga kesederhanaan sebagai kaum muda, ternyata pemuda juga mampu belajar membagi kasih yang tidak terbatas. Bakti sosial ini kami berikan kepada orang-orang yang kami temui di jalan, terlebih bagi mereka yang membutuhkan. Kami tidak bertanya apa agamanya, apa sukunya, kami tidak berharap apapun setelah kami memberi. Pelajaran kasih ini menjadi amat berharga, saudara yang terkasih. Sebab di tengah pandemi banyak sekali orang yang tidak bisa memenuhi target usahanya. Nah, melalui kegiatan-kegiatan pemuda ini, kegiatan teman-teman muda ini, kita diingatkan kembali bahwa sebenarnya ketika kita mau memberi itu tidak perlu menunggu kaya. Perjuangan untuk mengasihi di tengah kesederhanaan pun ternyata bisa kita wujudkan. Kadang kita berpikir, oh masih muda kayaknya saya, gak bisa deh kayaknya saya kalau harus memberi orang lain. Mother Teresa pernah mengatakan, tidak semua orang dapat melakukan hal yang besar, namun setiap orang dapat melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Cinta yang besar tidak melulu hanya bisa dilakukan ketika kita punya banyak hal. Cinta yang besar juga bukan cinta yang eksklusif. Nah, di Natal kali ini kita diajak untuk belajar, berjuang memberikan cinta yang besar itu sekalipun melalui kesederhanaan. Mencintai adalah sebuah inisiatif, saudara. Seperti Allah yang berinisiatif datang ke dunia di dalam rupa manusia.
Ia tidak lahir di rumah yang mewah, ia tidak lahir di kerajaan yang luar biasa. Ia mengawali cintanya di dalam sebuah palungan yang kecil di tengah keberadaan keluarga yang sederhana. Dia memberi kasih yang luar biasa tanpa memilih siapa yang ingin dia kasihi. Karena itu saudara yang terkasih, mari sukacita Natal tahun ini kita rayakan dengan saling mengasihi seperti halnya Kristus yang mengasihi kita. Sebab barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Berani berjuang menyatakan kasih. Immanuel, Allah pasti beserta saudara sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh boleh kita akhiri teman-teman. Mari kita bersama-sama masuk di dalam syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di tengah-tengah keberadaan kami pada saat ini di tempat kami masing-masing, kami masih dapat merayakan dan menghayati Natal. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kami boleh mendengar sedikit dari firman-Mu, kami boleh mengerti bahwa Natal tidak melulu tentang euforianya, tetapi Natal adalah perjuangan kasih, di mana Allah berjuang untuk memberikan cinta yang besar di tengah kehidupan manusia. Sebagai umat kepunyaan-Mu, kami para pemuda yang pada saat ini sedang menghayati Natal ini, kami juga memohon Tuhan memberi kami kekuatan, supaya kami juga dapat melakukan kasih itu dengan cinta yang besar melalui perbuatan yang sederhana. Kami yakin dan percaya bahwa Allah akan menyertai setiap kami yang memiliki inisiatif untuk bisa melakukan cinta kasih di tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur atas kelahiran-Mu, kami semua dapat hidup dan menghidupi kehidupan ini meneladan Kristus Tuhan kami. Pada saat ini sebagai pemuda, kami mengangkat serta doa kami bagi saudara kami yang lain, kawan-kawan pemuda kami yang pada saat ini sedang dalam masa-masa mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai juga mereka di dalam mereka mengusahakan kehidupannya. Saudara kami yang juga sedang mengusahakan hidupnya untuk mencari pasangan yang sepadan di dalam kehidupannya, juga kiranya Tuhan menyertai dan mengiringi saudara kami ini, agar mereka menemukan pasangan yang sepadan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan pula ya Tuhan saudara kami, para pemuda-Mu yang pada saat ini masih ada di dalam bangku pendidikan, mereka yang sekolah, kuliah, kiranya Tuhan memberkati, menyertai mereka, beri mereka kebijaksanaan dan juga kepandaian. Beri mereka kekuatan di dalam menjalani kuliah dan sekolah online yang sedang berlangsung pada saat ini. Kami serahkan pula orang tua kami, juga keluarga kami, yang senantiasa mengiringi kehidupan kami, memelihara kami, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah kehidupan kami. Tuhan berkati orang tua kami, keluarga kami, siapapun yang mengasuh kami sampai pada saat ini. Tuhan beri kekuatan dan juga kesehatan bagi mereka semua, agar dengan mereka kami tetap terus dan dapat melihat karya Tuhan nyata di tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga serahkan gereja kami yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini, yang pada saat ini juga berjuang untuk tetap menyalurkan kasih di tengah-tengah kesederhanaan dan keterbatasan. Kami serahkan gereja kami supaya Tuhan melingkupi dengan kasih, agar gereja kami benar-benar dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Kami serahkan pula ya Tuhan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan turut campur tangan mengubahkan bangsa dan negara kami, agar bangsa ini kian hari menjadi bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan kebijaksanaan para pemimpinnya. Pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan yang kami dapat daripada berkat Tuhan.
Kiranya Tuhan sucikan persembahan kami, agar persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan, menjadi sarana untuk pelayanan kami kepada Tuhan di muka bumi ini. Demikian ya Tuhan, doa kami yang sungguh jauh dari sempurna. Kami hendak melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan penuh cinta kasih di dalam kehidupan ini. Amin. Terima kasih untuk Mbak Fikar yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini, yaitu Allah adalah kasih, Allah adalah cinta sejati, dan barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Mari kita sambut dengan lagu Cinta Sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh, semakin ku menjauh darimu. Namun
kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah menghayati firman Tuhan tersebut bahwa cinta Tuhan itu cinta yang paling sejati ya, Cak ya. Jadi tiba saatnya kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Untuk teman-teman yang mau mempersembahkan persembahannya, bisa langsung transfer ke rekening yang ada di bawah di kolom deskripsi. Nanti setiap kalian transfer ditambahkan 4 di setiap digit. Jadi kalau misalnya kalian nih mempersembahkan 10.000, berarti nanti nominalnya ditambah, bukan ditambah, tapi ditulis 1000 jadinya Cak. 10.004 gitu. Jadi di belakang nominalnya dikasih 4 gitu. Oke. Kita langsung mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita menyanyikan lagu apa Cak? Seperti sungai. Kita nyanyikan kasihnya seperti sungai. Kasih Yesus seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Nyanyikan sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Seperti sungai di hatiku. Sekarang kita berada di penghujung acara ya Mbak Rum. Kita udah semangat, kita udah mendengarkan firman Tuhan, kita udah menyanyi. Nah sekarang mari kita pujikan satu lagu untuk penutup. Ayo kita semangat lagi, serukan namanya. Kita memuji nama Tuhan, lebih semangat lagi kita menyerukan nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan.
Yesus memberi atas dalam nama Yesus memberi atas dalam nama. Terima kasih untuk antusias dan partisipasi kalian dalam ibadah KPPM kali ini. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa tersenyum dan apa Mbak Rum? Dan apa ya, pokoknya tetap jaga kesehatan wes ya. Oke, kalau gitu buat kalian semua selamat hari Natal 2020 dan tahun baru 2021. We wish you a Merry Christmas. Sampai jumpa di tahun 2021. Sampai jumpa di tahun 2021. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry